Satu hari saya tidur, lalu Ibu Flora berdoa, lalu dia tumpang tangan saudara. Dan dia bilang, dalam nama Yesus, roh mandul keluar, roh subur datanglah. Ibu Flora berdoa tiap hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya masih ingat. Lalu tiba-tiba saya muncul iman saya. Lalu saya pergilah ke laboratorium. Saya cek ke laboratorium, dilihat di mikroskop. Ternyata saudara ketika dicek, ada hasilnya. Besoknya saya ambil, ternyata saudara ada 25 juta per mililiter. Dalam hati saya pulang dengan sukacita. Saya cerita Ibu Flora dengan semangat. Saudara tahu, saking saya semangatnya, Ibu Flora juga semangat. Lalu saya diajak Bu Flora pergi ke dokter kandungan. Saya pergi ke dokter kandungan dan cerita, "Dok, sudah terjadi mujizat." Apa? Nih dok, kalau kemarin mandul nggak ada, sekarang sudah ada 25 juta. Saudara dokter yang melihat 25 juta, dia bilang gini, kalau kamu mau cespleng untuk punya anak, itu jumlahnya per mililiter harus 50 juta. Atau 75 juta. Dalam hati saya, 25 juta aja udah. Kalau jadi semua aja susah ngacari kasih makannya 25 juta manusia. Lalu kemudian saya pulang dengan hati yang sedih sekali. Tapi walaupun saya sedih, saya tetap percaya. Walaupun yang Tuhan katakan, aku bisa membetulkan onderdil. Udah dari 0 jadi 25 juta. Saya bilang sama Ibu Flora, dokter bilang 75 juta. Sekarang kamu doa, spesifik. Jangan bilang 50 juta, jangan 75. Kenapa Pak? Bilang aja 175 juta. Kenapa Pak? Ya kalau ada kurang-kurang dikit doa, ya 100 juta atau 75 juta. Oh gitu, oke. Ibu Flora nurut aja. Kenapa saya minta 175 juta? Karena Rhoma Irama itu buat lagu pada waktu itu. Lagunya gini, 175 juta penduduk Indonesia. Gitu, kalau saudara masih ingat tuh ya. Tahun itu tahun berapa ya, 85-an gitu. Dan saya tuh Bu Flora berdoa ya nurut-nurut aja ya dia. Tuhan, aku minta supaya sperma suami saya 175 juta. Saya tidak lagi datang ke dokter, saya tidak lagi mau besuk ke dokter, saya menunggu Tuhan. 3 bulan berikutnya, tiba-tiba Tuhan memberikan visi kepada saya, penglihatan dalam mimpi. Dalam mimpi itu saya lihat Ibu Flora pakai baju ya, terusan rok putih, lalu kemudian perutnya dia buncit. Dia naik tangga di pabrik di mana saya dan Ibu Flora bekerja. Saya masih ingat sampai sekarang tangga mana yang dia mau naikin. Waktu dia naik tangga itu di gedung B, waktu dia bekerja. Kantor dia di gedung B, saya di gedung A. Saya lihat Bu Flora naik di gedung B, dan kemudian ketika naik, istri saya hamil ini pasti. Karena apa? Perutnya buncit. Ini pasti punya anak, gitu deh saya dalam mimpi ya. Saking saya semangatnya, saya pikir saya udah betul-betul Bu Flora itu hamil. Begitu bangun, ternyata saya mimpi saudara. Waduh, tapi saudara tahu gak? Ini caranya saya, saudara ya, kalau mau saudara tiru. Mimpi itu adalah perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan, step berikutnya. Jadi walaupun belum kenyataan, di alam roh. Ingat ya, di dalam alam roh, Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Lewat apa? Ya lewat mimpi salah satunya. Saking saya percaya, Ibu Flora saya beritahu, kamu pasti hamil. Ibu Flora bilang begini, udahlah jangan menghibur saya, nanti saya keputihan lagi. Gitu saya masih ingat jawabannya. Udahlah, kita udah enak-enak, kan kamu yang salah, kan kamu yang masalah, kan di kamu. Gitu. Saya cerita lagi ke Ibu Flora, udahlah Ma, yakinlah, kamu pasti hamil. Terus yang kedua, saya datang kepada dokter yang tadi. Nggak percaya, saya cerita, dok, saya dapat mimpi dok dari Tuhan. Perhatikan, saya bilang gini, aku lagi lihat istriku tuh buncit dok, tapi buncitnya gede, nggak mungkin cacingan dok, ya pasti hamil. Saudara tahu jawaban dokternya? Wiryo, kamu itu fata morgana. Itu bukan mimpi, itu kamu fata morgana. Kamu memimpi-mimpikan keinginan kamu, maka malam tidur jadi kenyataan, kejadi mimpi, ke bawah dalam mimpi. Itu namanya fata morgana. Dokter nggak percaya bahwa itu dari Tuhan. Nggak. Dok, tolong ya catat ya tanggal ini ya. Kalau aku tetap percaya dok, bahwa itu mimpi akan jadi kenyataan. Saudara tahu? Dokternya bilang, ya wes, saya pulang. Gak dikasih resep, gak dikasih apa. Kenapa? Ya saya cuma menyaksikan Tuhan aja. Saudara tahu? Waktu harinya, Ibu Flora menstruasi. Dalam hati saya, saya bilang Tuhan, tapi aku tetap percaya. Saudara tahu? Bulan berikutnya, di bulan ini saya ngomong, dia masih menstruasi. Bulan berikutnya, Ibu Flora diam-diam saya lupa. Karena apa? Saya nggak berani ngomong lagi kepada dia. Tapi saya perkatakan dalam doa bahwa saya punya anak, saya punya anak. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu Flora diam, udah menstruasi. Harusnya 28 enggak, 30 enggak, 36, 30, saya masih ingat.
sampai hari yang ke-47. 47 itu udah hampir siklus lagi yang kedua. Tapi Bu Flora masih diam. Gak tahan dia cerita. Pak, aku ini sudah tidak menstruasi 47 hari. 47 hari. Lalu kemudian ketika, wah kalau gitu kalau kamu udah 47 hari, gimana kalau kita periksa ke laboratorium? Wah Ibu Flora pergilah tajam. Ketika dites, saya mengangkat tangan, oh Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Janji-Mu jadi kenyataan. Yang mandul bisa punya anak Tuhan. Keluar! Ini dokternya. Selamat Pak! Apa dok? Selamat! Kamu punya anak. Wih, saudara itu kayak halilintar saudara. Wah, Ibu Flora senang. Terus kemudian saya senang. Dan itulah anak saya beri nama Eunike Reviana, Revelation and Vision. Saya sambung Reviana. Kenapa? Karena anak ini lahir dari visi dan mimpi yang datang dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita.